Amin ya robbal alamin. Ya. Untuk hari ini anak-anak, kegiatan hari ini kita adalah outdoor training yang akan kita adakan di mana ya? Sudah tahu belum anak-anak? Di mana outdoornya? Kita akan outdoor apa? Outdoor secara virtual ya. Karena keadaan seperti ini kita tidak bisa berkumpul ya. Outdoornya di mana Ustazah ya? Ayo. Ya, di mana? Kita outdoor di Damkar. Ada yang tahu kepanjangannya? Damkar. Apa itu kepanjangannya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Damkar apa anak-anak? Sama Dion, kita ada tempat untuk ya dinas pemadam kebakaran. Yang mana yang katanya damkar. Dari damkar itu ada tugas-tugas lain. Banyak sekali tugasnya damkar. Nanti akan dijelaskan di lapangan sama ustadz-ustadzah yang ada di lapangan ya. Tahu alamatnya tidak? Damkar itu alamatnya di Jalan Maijen Sungkono. Ada yang rumahnya dekat sana? Ada yang rumahnya di dekat damkar? Oh, enggak ada. Ada tidak? Nah. Oke. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, enggak apa-apa. Oh, ada. Ya, siapa? Faris. Iya, Faris rumahnya mana ya, Faris? Mari melewati berarti. Iya. Ya? Oh iya, bagus ya. Nah, damkar ini nanti kita akan jelaskan secara langsung di lapangan. Sebelum kita bergabung di lapangan, Ustazah sama Ustadz akan memberikan sesuatu untuk semangat untuk kalian, yaitu tepuk damkar. Coba kalian perhatikan dulu sebelum kalian mengikuti ya. Perhatikan dulu. Ustadz Nur akan memperagakan untuk tepuk damkar. Perhatikan dulu ya, anak-anak ya. Untuk tepuk damkar, perhatikan, yaitu tepuk dulu. Prok, prok, prok. Puing, puing. Wih, prok, 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 semprot, semprot, prok, 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 padam. Dam, dam, damkar, dam, dam, damkar, dam. Ya, saya ulangi lagi. Ya, perhatikan, tepuk damkar. Prok, 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 uwi, uwi, prok, 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 semprot, semprot, prok, 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 padam. Dam, dam, damkar, dam, dam, damkar. Ya, apa? Yes. Ke bawah, ke atas. Bisa kita praktekkan bersama-sama? Ayo. Ya, oke. Ya. 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 Semuanya harus semangat. Yuk. Tepuk damkar. Tepuk damkar. Semprot, semprot, padam, dam, dam, damkar, dam, dam, damkar, dam, dam, damkar, yes, diulang lagi ya. Sudah siap? Kalau udah siap, sudah siap? Kita ulangi. 1, 2, 3. Prok, prok, prok. Wih, prok, prok, prok. Semprot, semprot. Prok, prok, prok. Padam. Jam, 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 jam. Namanya, Bu. Yes.
teman-teman, kita hubungkan dengan ustadz-ustadzah yang ada di lapangan ya. Kita cek dulu apakah terhubung. Ya, kita akan bergabung dengan ustazah yang ada di lapangan. Halo, Ustazah Susi, Ustazah Novi. Assalamualaikum ustadz-ustadzah yang ada di lapangan. Cek. Anak-anak sudah melihat ustadz-ustadzah yang ada di lapangan? Sudah terlihat? Ustazah Susi, Ustazah Novi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Susi. Halo, Ustazah Raffi. Sudah mendengar suara kami? Oh iya, sudah. Alhamdulillah. Ini anak-anak, ustazah-ustazah yang ada di lapangan, yaitu Ustazah Susi dan Ustazah Novi akan menjelaskan tentang dinas pemadam pembakaran yang ada di Jalan Maijen Sungkono. Nah, silakan kita akan alihkan langsung ke ustazah yang ada di Damkar. Silakan Ustazah. Anak-anak kalau suaranya belum terdengar, bisa lambaikan tangan atau ngechat ya. Suaranya belum terdengar, Ustazah yang ada di lapangan, Ustazah Novi, suaranya. Anak-anak, kalau belum dengar, lambaikan tangan anak-anak, sudah ya. terdengar belum suaranya Ustazah yang ada di lapangan? Belum? Belum, ya tunggu sebentar. Bentar ya. Cek 1, 2. Cek sound. Cek 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah terdengar. Sudah terdengar ya anak-anak? Ya, sudah terdengar. Sudah mendengar suara Ustazah? Ya, sudah terdengar. Tinggal jempol ya, sudah kalian sudah mendengar? Sudah, Ustazah? Ya, sudah terdengar. Kita mulai. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saat ini kita berada di garasi pemadam kebakaran Jalan Maijen Sungkono, Kabupaten Kota Madiun. Oke, kita berada di Jalan Maijen Sungkono, warga Kota Madiun, teman-teman. Saat ini kita berada di garasi pemadam kebakaran. Nah, di sini nanti saya mengajak kalian untuk mengetahui apa saja sih yang ada di garasi pemadam kebakaran. Nah, teman-teman di sini di sisi kanan dan kiri saja, oke, bisa dilihat teman-teman terdapat berbagai macam bentuk dari mobil dari pemadam kebakaran. Nah, kalian akan belajar mengetahui apa saja sih fungsi-fungsi dari mobil yang ada di sini. Nanti kalian juga akan dibantu oleh pesan dan menulis dan pesan selanjutnya. Dan kalian nanti akan Mic-nya bisa ditempelkan Us, biar terdengar Us. akan digunakan dalam memadamkan kebakaran. Oke, kita sambungkan dengan Ustazah Yuni dan silakan Ustazah Yuni. Halo anak soleh-solehan, selamat pagi yang ada di rumah. Alhamdulillah hari ini Ustazah sedang mengadakan outdoor learning secara virtual. Nah mudah-mudahan anak-anak di rumah juga tambah semangat ya, walaupun ini pandemi, namun kalian juga selalu senantiasa semangat untuk belajar. Nah hari ini Ustazah ada di pemadam kebakaran Kota Madiun yang beralamatkan di Jalan Maijen Sungkono, Kota Madiun. Nah, di sini Ustazah tidak sendirian, ada ditemani oleh bapak-bapak pemadam kebakaran di sebelah kanan dan kiri Ustazah. Nah, lambaikan tangan semuanya Bapak.
Nah, mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa secara nyata ya Bapak ya. Ya. Nah, hari ini kita nanti akan belajar tentang mengenai alat-alat apa saja yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu, nanti Ustadzah Yuni ditemani oleh Ustadzah. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Di sini Ustaz Fauzi sama Ustaz Suri mau memperkenalkan banyak sekali jenisnya. Iya, betul sekali. Salah satunya ini Pak, pakaian yang kita pakai saat ini. Wow, ternyata keren juga ya dipakai. Tapi saya baru pertama kali pakai ini anak-anak. Terasanya BOW. Wow, gitu. Hangat ya. Ya. Panas juga berat Bu ya. Iya, ternyata itu rasanya beda dengan pakaian yang kita gunakan sehari teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar sama bapak-bapak yang ada di samping Ustadzah. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya Bapak. Kita dari sebelah ujung dulu. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Setiawan, nama panggilan Yuda. Saya bertugas di pemadam kebakaran Kota Madiun sebagai nozzleman ataupun petugas lapangan dan ditemani oleh teman-teman saya yaitu Mas Daseng Murwiandono sama posisinya sebagai petugas lapangan sama nozzleman, dan ada driver kita Mas Bayu Ardi, driver pengemudi unit di pemadam Kota Madiun, dan Mas Eko Susanto sama driver dan pengemudi unit di pemadam Kota Madiun. Ya, alhamdulillah tadi sudah kenalan sama bapak-bapak pemadam kebakaran. Ternyata bapak-bapak memiliki tugas masing-masing. Mulai dari apa tadi Bapak? Nozzleman. Mulai dari nozzleman sama driver. Nanti sebelum kita, di samping di belakang Ustadzah ini juga ada mobil yang keren juga teman-teman, coba dilihat dari samping kanan ke samping kiri. Wah, ini mobilnya juga keren juga, yang panjang, lebar, besar. Nah, sebelum kita mengenal mobil, kita akan belajar dulu peralatan yang digunakan saat pemadam kebakaran. Bisa dijelaskan Bapak mulai dari ujung sana mungkin? Ya, ini Bapak. Ini anak-anak ingin mengetahui apa saja peralatan yang digunakan untuk memadamkan api dan jenis-jenisnya. Tolong bisa dibantu menjelaskan, Bapak. Oh ya, siap. Oke, sebelum kita perkenalan ke alat-alat yang ada di depan kita ini, saya beri pengetahuan dulu tentang pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran itu bertugas selain pemadaman api, itu juga penyelamatan. Jadi seperti kita untuk penanggulangan sarang tawon, terus ada laporan ular masuk rumah, terus ada cincin yang tidak bisa dilepas. Tugas kita seperti itu dan membantu evakuasi bencana. Nah, pemadam kebakaran juga bisa disingkat dengan PMK, yaitu pasukan mencegah kebakaran. Untuk peralatan yang digunakan ada dua, yaitu untuk peralatan pemadaman dan peralatan untuk rescue ataupun penyelamatan. Nah, yang digunakan Bapak Fauzi ini peralatan baju tahan panas. Jadi baju tahan panas, bukan baju tahan api. Baju tahan panas ini gunanya untuk menetralisir panas yang pada waktu kebakaran. Nah, yang kedua ini baju tahan api yang digunakan penyelamatan. Jika ada orang yang terluka di dalam rumah, kita menggunakan baju tahan api. Baju tahan api sifatnya ini sementara, tidak bisa tahan api terus. Dan ada lagi satu lagi. Ini baju rescue untuk penyelamatan sarang tawon. Penyelamatan sarang tawon, kita menggunakan ini dan topinya ini. Seperti astronot kalau dipakai. Seperti astronot. Dan ada lagi ini, untuk sepatunya, kita menggunakan sepatu yang ini. Nah, sepatu ini bisa menahan
pijakan dari bara api juga. Ini fungsinya untuk ada besinya di pojokan, ada besi di ujung sepatu ini, di dalam sepatu ini fungsinya untuk menggedor pintu yang terkunci. Dan bahannya ini juga kedap air tahan api juga, lebih elastis seperti karet. Kedua, jika pemadaman sulit ataupun tidak bisa dipadamkan untuk satu orang, kita menggunakan ini, breathing apparatus. Nah, breathing apparatus ini bisa digunakan pemadaman di dalam ruangan juga. Durasi waktunya 15 menit. Bisa juga untuk digunakan penyelamatan pada korban yang terluka di dalam gedung ataupun yang terjebak di suatu ruangan. Untuk maskernya seperti ini. Ini maskernya. Ada 2 jenis model masker. Nah, masker yang ini untuk sambungannya di breathing apparatus. Nah, masker yang ini kita menggunakannya untuk pemadaman api. Pemadaman api dari luar. Paham? Ya. Nah, ternyata anak-anak baju untuk pemadam itu bermacam-macam jenisnya. Berarti kalau kita memadamkan api itu tidak boleh pakai baju sembarangan ya Pak? Iya, tidak boleh pakai baju sembarangan. Jadi sudah ada istilahnya, sudah ada standarnya masing-masing. Sudah ada standarnya masing-masing anak-anak. Nah, Ustazah Juli? Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai pakaian yang digunakan untuk saat pemadam kebakaran ya Pak. Ternyata itu memiliki fungsi masing-masing teman-teman. Nah, ini juga bajunya terbuat dari apa ini Bapak? Ya. Nah, untuk baju sendiri, yang baju tahan panas ini, baju tahan panas ini terbuat dari bahan nomek dan karbon. Ya, nomek dan karbon teman-teman, kira-kira apa itu Bapak fungsinya? Kalau fungsinya supaya menahan rasa panas di dalam suatu ruangan dan untuk kedap air dan mengurangi bakteri yang ada. Nah, gitu. Ini juga bajunya didesain khusus teman-teman. Ini ternyata bajunya ada bagian resleting dan ada bagian perekatnya. Ya, ini fungsinya double ya Bapak, supaya lebih aman ya Bapak. Ya, supaya lebih aman. Ya, tadi juga ada perlengkapan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata juga sudah kita harus memakai perlengkapan yang lengkap supaya lebih aman. Nah, selanjutnya di belakangnya Ustazah ini, ya di sini ada mobil pemadam kebakaran. Nah, nanti kalian diajak mengelilingi mobil ini atau naik ya, salah satunya nanti Ustadz Fauzi akan ditemani oleh petugas, nanti akan naiknya lewat mana Bapak? Lewat sini. Oh, lewat sini, kita nanti dari belakang juga bisa teman-teman. Nah, di sini coba dilihat ada tangga khusus yang memang mobilnya ini didesain ya Bapak. Ini fungsinya lebih apa Bapak? Nah, kalau mobil ini fungsinya lebih ke penyelamatan kebakaran gedung. Jadi seperti hotel, gedung bertingkat, kita menggunakan ini. Ya, ini berarti yang tinggi, berarti ini ada tangganya bisa dinaikkan ya Bapak ya. Oh ya teman-teman, nanti kalau kita menemui mobil yang seperti ini, oh berarti ini miliknya pemadam kebakaran gitu ya. Nah, ini ya, ini berarti naiknya bagaimana Bapak? Naiknya langsung aja. Kita pegangan tangan, naik seperti gitu. Ustaz Fauzi, silakan naik dulu. Nah, sudah di atas, kelihatan. Ya, ini diwakili oleh Ustaz Fauzi, ya sudah naik ke atas mobil ini, bukan mau atraksi ya teman-teman. Ini menunjukkan kalau mobilnya memang keren juga. Ini ada di bagian belakangnya juga ada bagian apa saja Bapak? Ini apa ya? Tabung. Kalau ini tabung sama tadi seperti di tengah apparatus, tabung untuk bernapas.
jadi digunakan pada saat waktu kita penyelamatan di atas dengan tangga ini, dengan bak ini, ada maskernya tersendiri, itu digunakan penyelamatan gedung. Berarti untuk alat bantu bernafas Iya. ya Pak ya, bukan berarti untuk alat bantu pemadamnya, Bukan. bukan ya. Untuk pemadamnya ada sendiri teman-teman, Ada sendiri. berarti ya. Ini tingginya kira-kira berapa meter Bapak? Kalau tingginya Mobilnya mencapai 55 meter. 55 meter teman-teman, nanti mengukur sendiri ya, panjangnya kira-kira berapa 55 meter itu. Ya. Kira-kira itu berapa lantai itu? Berapa tingkat? Kalau kurang lebihnya kalau hotel bertingkat, gedung bertingkat itu sekira 15 lantai ini masih mencakup. Jadi seperti kayak Hotel Aston, Hotel Sun, Hotel Amaris, bahkan hotel-hotel gedung tertinggi pun masih mencakup maksimal tingginya 55 meter. 55 meter. Ya, kita jalan ke depan Bapak. Di situ ada, itu fungsinya apa ya Bapak? Di sini saja, sebentar. Nah, kalau ini keranjangnya. Jadi waktu kita menaikkan tangganya dinaikkan untuk penyelamatan di atas gedung, ini keranjang untuk petugas. Oh, keranjang. Ya. Jadi di dalam sini juga ada safety-nya, ada harness-nya. Oh gitu ya, ini keranjangnya. Ini juga lapisannya dari besi semuanya ya Bapak? Iya, dari besi Dari besi semuanya. semuanya. Nah, selanjutnya nanti kita akan beralih ke depan Bapak ya. 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 Di sini juga ada biasanya teman-teman mengetahui suara sirine. Nah, ternyata sirine itu memiliki bunyi yang berbeda-beda. Nah, kira-kira sirine pemadam kebakaran itu bunyinya seperti apa ya? Kan kalian biasanya mengetahui sirine dari ambulan, dari polisi. Nah, sekarang kita akan mengetahui sirine dari pemadam kebakaran supaya kalian mengetahui kalau itu, wah itu terjadi kebakaran, itu sirenenya kebakaran. Nah, berarti kita harus pikir juga kalau di jalan raya. Nah, di sini akan dipandu Ustaz Fauzi yang akan menaiki mobilnya sama dari sebelah. Dari belakang nggak apa-apa. Dari sini teman-teman. Oh, Ustaz Yuni juga mau menaiki dulu ya, ingin mencoba. Halo anak-anak, kita sekarang sudah berada di dalam mobil pemadam kebakaran. Biasa mau diajak jalan-jalan, enggak? Yang diajak jalan-jalan dulu. Ya, ini dinyalakan ini. Untuk sirinenya, itu apakah ada perbedaan antara sirine pemadam sama sirine ambulan itu? Ya, untuk sirinnya sebenarnya sama, Sama. cuma perbedaannya di sini unitnya jauh lebih besar daripada unit ambulannya. Nah, untuk sirinenya itu buat pemadam kebakaran waktu ada kejadian itu yang ini. Nah, untuk manual kita bisa gunakan yang ini. Nah, buat lampu rotatornya ini 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk unit Bronto Skylift. Nah, ini buat rotatornya ada 4 channel. Untuk tanda yang merah, nah ini untuk unitnya. Contoh seperti ini punyanya tangganya. Buat naik ke unitnya. Ini buat on tracker ketika kita mau melaksanakan menggerakkan unitnya itu yang tangganya itu pasang on tracker dulu baru tangga naik. Nah ini tandanya. Nah, jadi setiap kontrol ini kalau ada yang nyala pasti belum terselesaikan. Unit tidak boleh
berjalan seperti itu. Nah, contoh seperti tangga ini yang nyala, kita tidak boleh jalan. Terus waktu triggernya ini nyala, kita juga tidak boleh berjalan. Dan selanjutnya seperti ini. Nah, ternyata banyak sekali tanda-tanda yang kita temui Iya. di dalam mobil damkar ya Iya, teman-teman. Nah, sirena yang sering kita dengarkan Bapak, bisa dinyalakan sekali lagi yang sering kita dengarkan? Sering yang Berarti buat darurat. digunakan. Ya, sedang darurat. Ini teman-teman. Ini buat emergensi ketika kita menerima laporan kebakaran. Seperti itu. Ya. Ya, itu teman-teman. Ternyata ada sirena itu Ya. fungsinya untuk emergensi. Iya, Berarti itu digunakan untuk emergensi tadi. iya, berarti posisi darurat itu terjadi kebakaran. Iya. Nah, itu berarti seumpama pengguna jalan, kalau mobilnya sedang berjalan harus minggir dulu ya Bapak. Iya, betul. Ya, harus Karena diutamakan yang emergensi. Emergency, Ya, ya. betul sekali. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya ya, untuk mobil pemadam kebakaran. Yang ini namanya mobil apa Bapak? Kira-kira ada namanya nggak mobil apa ini? ada. Oh, Ini ada. namanya sendiri namanya Bronco Challenge 55 RL. Seperti itu. Oke, saya ulangi namanya. Ini untuk unit ini namanya Bronco Skyline 5F55 RLX. Jadi mobil ini mobil luar biasa seperti kayak Transformer. Ya, transformer Nah. ya. Yang biasanya lihat kartun ya, ada Ya. transformer. Ya. Penggemar transformer sudah tahu ya. Ini namanya Ustazah juga lupa, soalnya susah banget ya Bapak. Tapi ya memang keren mobilnya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke mobil yang satunya. Yang nanti akan dipandu oleh Ustazah Nafita yang sedang di lapangan dengan Ustazah Susi. Ya, nanti akan dipandu, kalian diajarkan tentang mobil salah satunya yang nanti kalian bisa membedakan mana mobil yang biasanya digunakan untuk penyelamatan untuk tingkat dan mana penyelamatan yang digunakan untuk daerah yang dataran rendah ya. Ya. Cek. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah bergabung lagi dengan Ustazah Novi dan juga Ustazah Susi. Oke, teman-teman, ini kita sudah berada di dekat mobil pemadam kebakaran yang sering digunakan petugas untuk memadamkan suatu bencana kebakaran yang ada di daerah Madiun. Gitu ya, Bapak ya? Oke, Bapak, mohon maaf ya teman-teman masih ingin mengenal dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Bayu. Oke, dengan Bapak Bayu. Oke. Maaf Bapak, ini teman-teman di rumah kelas 2 ingin mengetahui fungsi dari mobil ini. Mungkin bisa ditambahkan Ustazah Susi? Ya, bagaimana Pak, mobil manakah yang bisa digunakan untuk memadam kebakaran? Ya, salah satunya yang ini. Oh, Yang ini. kecil ini agar kita memudahkan akses untuk masuk ke jalan-jalan yang sempit. Terutama di Kota Madiun kan jalannya tidak terlalu lebar seperti yang di kota-kota lainnya. Gitu. Bagian manakah Bapak yang biasa sering digunakan untuk memadamkan api itu Bapak? Mungkin ada selangnya atau bagian yang bisa digunakan untuk memadamkan api? Kalau peralatan selang di sini. Wah, ini teman-teman. Ini ada bagian selang yang Selang disimpan di sini semua. Ini peralatan selang, mulai selang, nozzle, terus asalidis, kapak, sama tali seling. jadi ini alat-alat untuk memadamkan api begitu ya Bapak. Nanti selangnya nanti ini sudah terisi dengan air begitu Bapak. Belum, Oh, belum. isi airnya itu di dalam sini. Oh, jadi di Tangki. dalam tangki ini ada airnya Bapak. Ya, di dalam truk ini ada isinya kapasitasnya sekitar 3.000 liter. 3.000 liter Iya. teman-teman, itu sangat banyak sekali ya. Jadi selain untuk memadamkan api, ini apakah mobil ini juga mempunyai fungsi yang lain Bapak? Fungsi Apakah yang ada lain mungkin untuk keamanan untuk
penerangan saat evakuasi orang tenggelam itu penerangan di belakang itu. Oke, kita lihat teman-teman. Kita bisa lihat untuk penerangannya. Wah, ini jadi untuk lampunya gitu ya, Bapak. Nah, ini salah satunya penerangan lampu LED ya. Lampu LED. Ketika mungkin malam hari terjadi kebakaran. Oke. Itu jadi nanti bisa dikendalikan otomatis dari sini. Oh, jadi apa lagi di sini teman-teman? Oh, untuk ini apa Bapak mau kembali? Nah, seperti yang tadi, selang dari sana nanti tancap ke sini. Oh, Ini jadi namanya selangnya nanti ambil airnya di sini ya Pak ya? Apa sebenarnya keran ya? Keran besarnya di sini. Nah, tambahan bridging, connection. Jadi ini gunanya selang yang tadi ada 2 ukuran. Ya. Yang besar itu 2,5, yang kecil ini 1,5. Fungsi dari connection ini menyambungkan dari kopling yang besar ini, selang yang besar ke selang yang kecil. Mungkin kalau teman-teman di rumah ada selang kecil yang biasa dibuat untuk keran, nah ini kerannya lebih besar teman-teman ya, karena memang Lebih besar, kerannya lebih banyak ya Bapak. lebih Wah, dan ya. lebih kuat. Ini pasti air ini mengalir dari sini dan langsung bus itu dari Bapak ya. Betul. Dari mana ya Bapak ini dari kaki di dalam tanah ya Bapak? Oke, dari kaki. Mau naik? Waduh. Jangan saya. Airnya diambil dari ambil dari water torrent. Seleko. Oh, Seleko teman-teman, berada di Seleko, di belakang Seleko. Kota. Oh, ya, sangat menarik sekali. Oke, sepertinya ini teman-teman di sini pengen praktikkan langsung cara memadamkan api, Bapak. Oke, bisa ya Bapak? Bisa. Nah, ini, wah, sangat menarik teman-teman. Kita habis ini akan praktik memadamkan api bersama dengan Ustazah Susi, Ustazah Yuli, dan Ustaz Fauzi. Nah, kita panggil dulu teman-teman di mana ya Ustazah Yuli dan Ustaz Susi, Ustazah Susi ya. Oke, kita bisa mengarah ke depan, Bapak. Ikuti ya, teman-teman. Nah, kita mau praktik memadamkan api, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada bapak-bapak pemadam kebakaran. Nanti kita akan praktik langsung cara memadamkan api. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Yuli ya di sini. Ustazah dan teman-teman bapak-bapak pemadam kebakaran. Nanti kalian akan melihat, menyaksikan bagaimana cara memadamkan api jika terjadi kebakaran di rumah. Nanti kita mempraktekkan seolah-olah itu terjadi kebakaran kompor ya Bapak ya. Ya, di olah ini kompor. Ya, ini kompor. Di rumah ada kompor. Iya, betul sekali. Ya, di rumah tadi sudah menyiapkan alat-alat yang bisa digunakan untuk memadam kebakaran Bapak. Di rumah tadi anak-anak sudah menyiapkan handphone yang sudah dibasahi atau kain yang sudah dibasahi dan salah satu perabotan rumah tangga yaitu panci atau wajan. Nah, sebelum kalian praktek, nanti akan diberikan contoh oleh Bapak Pemadam Kebakaran bagaimana sebenarnya memadamkan api itu. Apakah langsung diberi air semuanya atau di tempat ada Ustazah? Nah, Ustazah juga tahu. Ustazah di sini juga belajar dengan bapak-bapak pemadam kebakaran. Nah, silakan Bapak dicontohkan bisa terjadi kebakaran ini Bapak. Oke, semisal terjadi kebakaran di rumah ataupun di dapur maupun di mana, kita menggunakan alat yaitu alat pemadam tradisional. Bisa karung goni, bisa handuk, bisa sarung,
yang tidak berongga, tertutup. Nah, cara penggunaannya, satu, kita basahi dulu, basah, kita praktekkan dulu ini, kita basahi dulu dengan air sampai basah, terus angkat kaki. Nah, satu, ujung jari, ibu jari di luar, ibu jari di luar. Nah, ibu jari di luar, 4 jari di dalam, 4 jari di dalam, terus tekuk ke belakang, seperti tarik kecak. Tekuk ke belakang, sampai model lurus seperti ini. Nah, untuk mengarahkannya ke titik api, jalannya menyamping. Menyamping. Nah, jalannya menyamping, dan sebelum mengarah ke titik api, kita harus menggunakan kuda-kuda. Satu kaki di depan, itu kaki di kaki kanan ataupun kaki kiri. Pasang kuda-kuda teman-teman. Nah, kalau untuk memadamkan api seperti ini, jangan lupa ikuti arah angin, jangan melawan arah angin. Nanti kalau melawan arah angin, bisa gosong sendiri mukanya. Nah, kita tutup pelan-pelan, kita perhalus. Oke, tutup sampai rapat. Tidak boleh ada rongga. Sampai rapat. Sudah sampai rapat. Nah, cara mengetahui kalau api ini sudah padam, caranya ditepuk pakai tangan. Jika keluar asap putih seperti kayak keluarnya jin botol, itu api berarti sudah padam. Kemudian cara pengangkatannya sama, tidak boleh langsung ditarik gini, tidak boleh. Tetap seperti cara pemegangan tadi, ibu jari di luar, 4 jari di dalam, ditekuk, mundur 1 langkah. Nah, fungsinya mundur 1 langkah ini untuk menghindari flashback atau nyala api kembali. Jadi, habis ini kita praktekkan secara langsung, secara live, cara menggunakan alat pemadam tradisional. Ya, pemadam tradisional. Kira-kira Bapak nanti akan menggunakan apa yang bisa digunakan untuk sebagai apinya, Bapak? Ya, ini bahan bakarnya ya, Bapak? Itu bahan bakarnya ini. Bahan bakarnya. Nah, kita sedang mempraktekkan akan membuat api, teman-teman. Ya, tapi teman-teman di rumah jangan mempraktekkan yang ini ya. Jangan dipraktekkan. Ya, nanti Harus saja ditemani pendampingnya. ya, nanti saja saat pemadaman saja. Nah, ini hanya melihat, menyaksikan. Oke, Mas. Nah, ini sudah terbakar. Apinya sudah terbakar. Bapaknya sudah menyalakan api. 1 langkah, celupkan karung goni ke dalam air dulu. Sampai basah. Ini sudah membasahi. Sudah basah. Apinya. Kedua, cara pemegangannya. Oke, ibu jari di luar, 4 jari di dalam. Dan jangan lupa kuda-kuda mengikuti arah angin, jangan melawan arah angin. Mengikuti arah angin. Kuda-kudanya kita pegangkan dengan lembut, kita taruh pelan-pelan. Nah, sudah tertutup, tidak ada rongga, kita cek sudah padam apa belum. Ditepuk-tepuk, sudah keluar asap putihnya seperti ini, berarti kita sudah berhasil memadamkan. Nah, untuk cara pengambilannya sama. Oke. Mundur 1 langkah. Nah, saya bilang untuk mundur 1 langkah untuk menghindari flashback nyala kembali seperti ini. Sudah, kita kuda-kuda, pasang kuda-kuda, mundur 1 langkah. Nah, jadi aman. Aman. Maksudnya aman, tidak terkena percikan api atau selomotan api. Sini aman. Padamkan lagi. Tutup pelan-pelan. Nah, padam. Api kita sudah padam. Oh, keren sekali ya, ternyata ini bukan atraksi loh, teman-teman. Ini bukan atraksi dan tidak boleh dipraktekkan sendiri di rumah. Iya, ini ada teknik khusus dari pemadam kebakaran. Nah,
Ini berarti apinya sudah mati ya Bapak? Ya, berarti sudah aman teman-teman. Oke, Tadi langkah-langkahnya masih ingat kan? Untuk memadamkan api di rumah, yang pertama Bapak tadi sebutkan dulu apa yang perlu dibasahi. yang pertama karung boni harus dibasahi dulu. Ya, karung boni dibasahi. Tadi teman-teman sudah membasahi salah satu kain atau handuk ya di rumah. Nah, kedua Bapak, Yang kedua cara apa? Cara memegang. ya. Terus yang ketiga Cara memegangnya Ustazah Nafi bisa contohkan? Ya, Ustazah Nafi juga ingin belajar ini ibu rumah tangga teman-teman. nanti pegang sekaligus praktek juga. Ya, ini Ustazah juga sama belajar ya teman-teman. Ya, cara pemegangannya ibu jari di luar, Ya, ibu jari di luar, 4 jari di dalam, empat jari terus di luar. ditekuk ke dalam seperti tarik kecak beli. Cak. Oh, gini. Ya, Oke. Gini. seperti tarik kecak beli. Nah, ya. Melindungi Untuk melindungi telapak tangan dan siku kita. Iya. Terus, kemudian yang ketiga, Yang ketiga jalan dulu ke titik kebakaran. Jalannya menyamping. menyamping Ustazah. Menyamping. Iya, menyamping. Nah, setelah mendekati lokasi yang terbakar atau titik yang terbakar, kita ambil kuda-kuda, satu kaki di depan. Kaki di depan, Satu kaki di depan, kiri. Ya, satu kaki di depan, terus langsung kita tutupkan pelan-pelan, jangan dilempar. Tutup pelan-pelan. Nah, sudah, jangan sampai ada rongga. Kalau sudah padam, di sini akan keluar api putih. ada Asap putih. asap putihnya. Ya, jadi tidak dinyalakan. Nanti teman-teman hanya praktek meletakkan handuknya pada bagian yang terbakar. Tadi sudah menyiapkan panci atau wajan. Nah, nanti yang diletakkan itu saja ya. Oke teman-teman. Nanti minta tolong yang ada di studio. Ya, dinyalakan teman-teman. Oh, yang ada di studio sudah mendengar suara saya. Dinyalakan. Oke, sekarang silakan diambil handuknya. Minta tolong dipegang handuknya. Handuk teman-teman silakan diambil satu. Silakan berdiri, posisi berdiri, tidak ada yang duduk. Ya, tidak ada yang duduk. Oke, pinter Mbak Aini. Oke, Mas Aska silakan berdiri Mas Aska. Mas Fairel, oke. Mbak Hana, halo, silakan berdiri. Pinter, cantik. Nah, sudah berdiri semuanya. Mbak Rara Fatia. Mas Nauki, very good. Mbak Rita, very good. Nah, Mbak Azalea, sudah. Mbak Nabila berdiri. Mbak Nabila sudah berdiri. Nah, sekarang sudah diambil handuk yang basahnya. Sudah. Nah, yang kedua, didengarkan instruksinya Ustazah. Yang kedua, silakan jempol jarinya ditaruh di depan, yang 4 jarinya di belakang kain. Ini ya? Ini apa Pak ya? Ya, 4 jari di belakang. 4 jari di belakang kain. Ya, Mas Dava, jempolnya saja yang di depan, 4 jarinya di belakang. Oke, pintar. Ya, sama ya ini ya. Oke, Mbak Azra, ya, tidak dinikmat. Mas Agam, oke, pintar. Nah, ketiga, tadi ya. Mas Mbak Agis, bawaannya tidak bagus. Tidak bawa. Ya, yang sekarang, langkah ketiga, silakan jalan ke samping kanan ya Bapak. Jalannya menyamping. Jalannya menyamping. Ayo silakan jalan menyamping 3 saja. 1, 2, 3 mendekati api. Sama pancinya. Kita dekati panci. Panci itu seolah-olah terbakar. Ya kan? Nah, selanjutnya ya itu jangan dibuat bahasa Lea. Ya, lepas dulu. Oke, pintar.
selanjutnya, sudah semuanya? Sekarang letakkan handuk kalian pada benda yang terbakar. Jika di depan kalian sudah menyiapkan panci, silakan diletakkan di panci. Jika di depan kalian ada wajan, ya silakan diletakkan. Pelan-pelan, tidak dilempar. Pelan-pelan. Iya, Mas Dharma Satria pintar. Lagi, siapa yang sudah? Oh, Mbak Kesia, ya sudah. Mas Dava sudah. Mas Ain sudah, ya benda terbakarnya tidak usah diangkat, letakkan dulu saja. Aku kepanasan ya kalau diangkat. Sudah. Nah, kalau sudah diletakkan tidak ditarik lagi. Ya Mbak Hana. Oke, yang selanjutnya yaitu pastikan di sekitar kalian itu tidak ada udara yang masuk ya Bapak. Ya, pinggir kalian silakan cek dulu. Ya, tidak ada udara yang masuk. Kemudian bagian tengahnya ditepuk-tepuk. Jika sudah keluar asap putih, berarti sudah mati ya Bapak apinya. Ya, sudah padam. Oke, sudah mati semuanya. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya yang sudah praktek. Terima kasih anak hebat hari ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan kembali lagi ke lokasi yang sudah praktek. Silakan diletakkan dulu. Oke, sekarang kita perhatikan lagi bersama Ustazah Novi. Oke, Bapak kami ucapkan terima kasih banyak sudah membantu kami dalam menjelaskan kepada anak-anak tentang praktik memadamkan api, ya Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dari Ibu Guru atau perwakilan dari SD Muhammadiyah salah satu bisa mencoba untuk praktekkan dulu, nggak apa-apa? Ya tadi sudah cukup Bapak. Kelihatannya ini seperti uji nyali Pak rasanya agak deg-degan. Nanti bisa didampingi teman-teman. Iya. Nah, terima kasih anak-anak untuk kegiatan outdoor hari ini. Nah, ini adalah kegiatan pemadam kebakaran. Jika nanti kalian menemukan di lingkungan sekitar kalian, kita berharapnya tetap baik-baik saja ya. Tapi jika ada menemukan kendaraan kebakaran yang ada di wilayah Kota Madiun ya Bapak terutama, itu bisa dihubungi di nomor mana Bapak? Bisa dihubungi di nomor pemadam kebakaran yaitu Ya. 0351 48 22 55. Nah, ini adalah nomor pemadam kebakaran. Nanti ini adalah termasuk nomor-nomor penting yang ada di kontak kita jika kita menemukan kebakaran. Nah, ada slogan dari Damkar tidak, Pak? Kalau ada slogan dari Damkar ada. Ada, teman-teman. Ayo kita dengarkan ya. Kira-kira apa ya? Damkar pantang pulang sebelum padam. Sekali lagi. Ayo sama kita dengarkan teman-teman. Monggo, Bapak. Ayo kita juga bersama. Ya, anak-anak silakan berdiri. Enggak, Pak. Yang ada di rumah nanti dipraktekkan loh ya slogannya Damkar. Ya. Ya, kita diberi abang dulu sama Bapak siapa? Bapak Indah. Oke. Oke, tangan mengepal. Jangan mengepal teman-teman yang ada di rumah. Damkar pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Semangat, makasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, ini juga ada yel-yel dari SD Muhtadin, SD Kreatif Muhammadiyah Kota Madiun, Bapak. Ini tepuk Damkar, Bapak. Sekarang ganti Bapaknya yang ngikuti kita ya. Ya, saya contohkan dulu Bapak. Tepuk Damkar. Ui, semprot. Padam, jam, damkar. Yes, good, yes, gitu ya Bapak. Ya. Oke, diperagakan juga Bapaknya juga semangat teman-teman hari ini. Nah, sekali lagi ya Ustazah beri yang dulu. Ayo bersama-sama. Tepuk Damkar.
hari ini kita diperbolehkan belajar bersama di tempat pemadaman Kota Madiun. Pemadam kebakaran ya. Pemadam kebakaran Kota Madiun yang beralamatkan di Jalan Maijen Sungkono. Nah teman-teman, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Nah nanti untuk tugasnya akan disampaikan Ustadz Nur yang ada di studio. Kita kembalikan ke studio. Dadah. Hai anak-anak. Sudah selesai ordernya. Terima kasih, alhamdulillah untuk anak-anak yang sudah bergabung. Ustazah jelaskan lagi untuk tugasnya tadi ya, yang sudah disampaikan oleh tim yang ada di lapangan. Tugas kalian adalah mewarnai, hanya mewarnai. Jangan lupa diwarnai lalu dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih, order hari ini selesai. Terima kasih Ustazah akhiri ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, Us. Ustazah live dulu ya. Ustazah live ya.